Halo adik-adik, berikutnya kita akan membahas soal nomor 11 dari soal HOTS halaman 197 dari buku Erlangga ESPS Matematika kelas 5 Kurikulum Merdeka. Oke, langsung saja nomor 11. Perhatikan gambar yang terdapat di halaman berikutnya. Diketahui gelas A berisi 100 ml air putih, gelas B berisi sirup, dan sebuah sendok yang mempunyai kapasitas 10 ml. Ambillah 1 sendok dari gelas B dan pindahkan ke gelas A. Lalu aduk rata. Setelah itu ambillah 10 ml dari gelas A dan kembalikan ke gelas B. Tentukan gelas dengan persentase lebih besar, sirup di dalam air atau air di dalam sirup. Nah, jadi di sini kalau kita lihat dari gambar, gelas A sama gelas B itu ukurannya sama ya adik-adik ya. Nah, jadi ini kan tinggi airnya sama. Nah, meskipun di sini tidak disebutkan gelas B-nya berapa mililiter ya. Nah, ini sama saja. Ya, sepertinya sama saja gelas A-nya 100 ml, gelas B-nya pun 100 ml. Ya, jadi sama-sama 100 ml. Nah, pertama di sini ada sendok kapasitasnya 10 ml. Nah, sendok ini kita ambil ya, masukin ke gelas B ini. Kita ambil 1 sendok kemudian pindahkan atau masukkan ke gelas A. Ya, kemudian diaduk. Nah, katanya diaduk rata kan di gelas A ini. Artinya gelas B yang tadi 1 sendok dari gelas B tadi masuk ke sini kan, tercampur rata. Artinya sirup itu larut di dalam air ini. Nah, kemudian setelah diaduk rata, kita ambil lagi 1 sendok dari gelas A, pindahkan atau kembalikan ke gelas B. Artinya volumenya itu kembali utuh ya, masing-masing 100 ml ya adik-adik ya. Nah, di sini pertanyaannya, tentukan gelas dengan persentase lebih besar. Nah, kalau kita lihat ya, gelas A itu memiliki persentase lebih besar air ya. Gitu di dalam, cuma ini ada kata-kata di dalamnya. Air di dalam sirup, sirup di dalam air gitu. Kalau kita lihat sebenarnya cukup ya. Gelas A memiliki persentase air lebih besar. Gitu. Nah, berarti kita boleh deh tulis ini gelas A. Nah, karena ini tentukan gelas dengan persentase lebih besar. Gelas A memiliki, kita sesuaikan saja dengan ininya ya, dengan kata-kata yang ada di pertanyaan. Sirup di dalam air atau air di dalam sirup. Kalau gelas A udah jelas berarti persentasenya besaran air. Ya, di dalam sirup karena sirupnya sedikit. Kalau gelas B berarti lebih besar sirup di dalam air gitu ya adik-adik ya. Oke, gelas A memiliki persentase, nah kita sesuaikan ini aja ya, lebih besar air di dalam sirup. Nah, kalau gelas A lebih besar air di dalam sirup gitu ya, jadi banyakkan airnya maksudnya gitu ya. Nah, kemudian gelas B memiliki persentase lebih besar sirup di dalam air. Gitu ya adik-adik ya, jadi kelihatan. Ini mungkin kata-katanya aja mungkin agak membingungkan kalau kita nggak pahami dengan baik ya adik-adik ya. Gitu, jadi udah kelihatan jelas ya bahwa pada saat kita masukin sirup ke air putih
Nah ini kan air putih ya, tuh. Nah pasti terus kita aduk, otomatis kan ya di sini kurang pekat ya, artinya sirup itu kalah sama air. Nah kemudian kita kembalikan, kita ambil lagi setelah diaduk-aduk, kita kembalikan lagi ke gelas B. Nah di sini sirup itu biasanya lebih pekat, lebih kental gitu kan. Kita masukin 1 sendok. Nah jadi persentase di dalam gelas B ini ya lebih besar sirupnya daripada airnya. Jadi seperti ini jawabannya adik-adik ya. Gelas A memiliki persentase lebih besar air di dalam sirup. Gelas B memiliki persentase lebih besar sirup di dalam air. Gitu ya adik-adik ya. Di sini Kak Kida menyesuaikan dengan kalimat yang ada di soalnya. Gitu. Kalau kalimat kita sendiri sih ya jelas gelas A memiliki persentase air lebih besar. Itu cukup. Gelas B memiliki persentase sirup lebih besar. Itu cukup ya adik-adik ya. Oke adik-adik, mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sekian. Semoga bisa dipahami ya. Dan untuk pembahasan soal berikutnya nanti akan ada di video berikutnya adik-adik. Jadi tetap stay tune di channel Kak Kida. Semoga bermanfaat. Terima kasih.